Oke, selamat pagi. Kita akan mulai dengan soal yang pertama. Di hadapan kita sudah tertampilkan baris-baris codingnya. Pada intinya di sini adalah fungsinya kita kasih nama dulu, yaitu tampilkan angka. Nanti di sini di bagian paling bawah akan dipanggil kembali tampilkan angka. Jadi ini adalah fungsinya dari baris ke-1 sampai baris ke-26. Nah, di sini adalah permainan dari penampil angka ganjil dan genap, di mana seluruh angka itu adalah dari angka 1 sampai dengan 100, tetapi kita akan menampilkan per 10 angka. Jadi 1 sampai 10, 11 sampai 21 dan seterusnya. Nah, dari angka 1 sampai 10 itu yang pertama akan kita tampilkan yang ganjil-ganjil saja, kemudian yang blok yang kedua nanti kita tampilkan yang genap-genap saja, kemudian yang ketiga akan kita tampilkan yang ganjil-ganjil saja kembali, dan seterusnya bergantian ganjil genap ganjil genap. Nah, di mana kunci barisnya adalah di sebelah sini, nomor baris ke-6, I-nya dimulai dari angka 1. Nah, ini adalah batasnya sampai 100. Nah, kemudian ini increment atau bertambah terus-menerus. Nah, kemudian console log tentu ini akan menampilkan angkanya ya. Nah, yang penting di sini adalah nanti yang pertama akan diawali dengan ganjil sama dengan true gitu ya, atau benar. Nah, kemudian di sini satu blok terdiri dari 10 angka. Jadi diawali dari angka 1. Tadi di sini angka 1, kemudian increment atau bertambah setiap 10. Jadi satu blok itu nanti akan ditambah 10 gitu ya. Satu pertamanya 1, kemudian yang keduanya 11, yang ke blok yang ketiganya adalah 21, 31, 41 dan seterusnya. Nah, di dalam blok ini nanti akan dilakukan pengujian dari 1 sampai 11 itu nanti akan diuji. Di sini ada tanda kode OR. OR ini fungsinya nanti akan menguji, dimana kalau salah satu dari dua di antara kiri dan kanan ini nilai true, salah satunya saja, maka akan dieksekusi baris di bawahnya, yaitu ke-13. Tapi jika dua-duanya bernilai false, maka tidak akan dieksekusi. Tetapi tidak mungkin dua-duanya bernilai true. Di program ini tidak mungkin dua-duanya bernilai true, yang mungkin adalah dua-duanya bernilai false. Apabila bernilai false, maka tidak akan dicetak. Tapi jika salah satunya bernilai true, maka akan dicetak. Nah, di sini kuncinya adalah yang sebelah kiri ini adalah blok ganjil, sebelah kanan adalah blok genap. Di sini adalah is ganjil, di sini adalah tanda seru, di sini adalah kebalikannya, berarti bukan is ganjil, artinya genap. Nah, kemudian ini adalah tanda done. Jika saat itu kita berada di perhitungan blok ganjil, maka J ini akan diuji
angka J ini, apakah dia sedang berisi angka genap atau ganjil. Apabila dia berisi angka ganjil, maka pernyataan sebelah kiri ini akan bernilai true. Maka di sini pasti false karena kita sedang berada di blok ganjil, maka akan dieksekusi di bawahnya, akan tampil angkanya. Tapi jika saat itu misalnya genap, misalnya angka 2 gitu, karena increment, maka ganjilnya bernilai true, sedangkan J-nya akan genap, maka ini akan bernilai false. Karena ketika sedang berada di blok ganjil, maka sebelah kanan ini akan selalu bernilai false, maka dua-duanya false, maka akan dilompati dan tidak tercetak. Tetapi jika kita sedang berada di berikutnya, ketika angka 10 sudah terlewati di blok kedua, artinya ini sebelah kiri akan selalu bernilai false. Ganti yang sebelah kanan akan bernilai true, yang is ganjil ini true. Nah, angka pertama akan diuji, berarti 21. Kalau 21 maka dia bernilai ganjil, maka di sini akan false. Kalau di sini false, di sini true, maka dia akan false. Jika dua-duanya false, maka tidak akan dicetak. Maka ketika angka 21 tidak akan dicetak, tapi akan dicetak ketika dia J ini bernilai 22 misalkan, karena ini ganjil sedang blok genap, maka 22 nanti akan menghasilkan angka genap, maka true dengan true, ininya di sininya false, maka dia akan dicetak. Jadi angka berikutnya 22, 23 dilompati 24 dan seterusnya. Nah, di sini log AKA-nya akan menjumlah berapa total jumlah dalam satu blok itu. Kita akan coba uji, praktekkan. Namanya adalah di sini jawab1.ts, tsc jawab1.ts. Nah, kemudian node jawab1.js. Nah, ini kita coba cek ke atas. Nampaknya sudah benar. Nah, ini perulangan ke-10, perulangan 10 ke 1, 1, 3, 5, ini dimulai dari ganjil, jumlahnya 25. Perulangan 10 kedua, 12, 14, ini genap, 16, 18, 20. Yang ketiga adalah 21, 23, 25, 27, 29. Nah, ini sepertinya sudah sama dengan permintaan yang di tugas di sini. Sudah sama. Nah, sekarang yang tugas yang kedua, yang nomor 2 adalah buatlah sebuah kedua program perulangan menggunakan tipe script untuk menampilkan nilai 1 sampai 20 angka perulangan 2 di belakang NIM Anda. Nah, ini saya sudah terjemahkan di sini ya. Buatlah sebuah kode program perulangan menggunakan tipe script untuk menekan 1 sampai 20. Angka perulangan adalah 68. Sebenarnya ini 08 karena NIM saya adalah 0447806008. Nah, penerjemah di dalam programnya adalah seperti ini. Red angka sama dengan 08. Angka ini adalah variabel, 08 adalah nilai di dalam variabel angka ini. Nah, kemudian do ini functionnya, console log angka, menampilkan angkanya. Nah, kemudian tinggal ditambah saja satu persatu. Nah,
hingga angka mencapai 87. Ini tentunya bukan 87 tetapi karena 20 angka berarti 1 sampai 20 berarti 20 28 berarti ya, 28 berarti di sini 27. Maka di sini nanti akan menampilkan 08 sampai 27. Nah, kita coba jalankan. TSC apa tadi namanya, SL2 TS. Kita compile dulu dengan kode ini, decimal with leading. Oh, ini berarti 8 karena 0 di depan tidak diperkenankan, maka kita ulangi saja. TSC SL2 TS. SL2.js. Nah, sudah, berarti ini dari 8, 9, 10 ini kalau kita itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 20 angka. Oke, ini soal kedua sudah selesai. Kita menginjak ke soal ketiga. Soal ketiga adalah ini sudah saya buat. Bentuknya adalah HTML. Nah, soalnya adalah menampilkan 1 sampai 50. Nah, kita membuat dengan Vue.js. Vue.js-nya kita buat secara online saja, yaitu ada di sini https CDN. Kita pakai CDN. Nah, kemudian angka di sini sebenarnya v-4 ini adalah function dari Vue.js. Nanti nilainya adalah angka, di mana angka ini nanti suatu array. Sini angka list adalah array, panjangnya adalah 50 dan awalnya diberi kode dengan underscore i. Ini adalah incrementnya atau nilainya ya, dan incrementnya adalah 1. Jadi nanti arraynya ini akan terdiri dari 50, kemudian diawali dengan 1, increment setiap satu angka. Hanya itu saja, sederhana itu. Ini adalah formatnya HTML atau HTML. Nah, ini adalah yang warna-warna hitam ini akan ditampilkan di browser, tetapi yang bold ini ya di browser, yang tidak bold ini adalah kodenya. Nah, sebelum itu kita akan ngecek apakah nah ini sudah ada examnya. Kita akan save ini ke dalam folder exam. Ini sudah ada ya, exam @htdoc dsl3 html. Kita save saja. Nah, nanti kita akan atau kita kasih nama, sebenarnya sama saja. Kita misalkan di sini jawab 3 HTML misalkan.
Kemudian kita tinggal jalankan saja di browser. Browsernya misalkan di sini localhost jawab 3 HTML. Nah, ini sudah ditampilkan dari angka 1 sampai 50. Ya, sampai sekian saja video dari saya. Selamat pagi Bapak dosen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.